Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini gue mau bahas MNCN. MNCN jelas perusahaan yang bagi sebagian orang di Bursa Efek Indonesia itu kurang menarik. Ya, dia nggak bagi dividen. Ya, nggak bagi dividen nih guys. Gue tulis nih. Nggak bagi dividen, kemudian ya kita tahu ya pengelolaan dari grup MNC ini dia right issue ya, kemudian private placement, eh, dan meskipun bukan MNCN-nya, tapi grup yang berada atau saham-saham yang berada di bawah satu pengendali sering melakukan right issue dan private placement, dan banyak investor yang tidak terlalu suka dengan hal seperti ini. Itulah yang menjelaskan juga mengapa valuasi MNCN saat ini sudah cukup murah. Bukan cukup murah. Ini salah satu emiten yang paling murah secara valuasi per serta PBV yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita udah tahu bahwa pengelolaan MNCN dan grup-grup yang berada di bawah naungan MNC seperti itu gitu ya, dan itu kebanyakan orang, ada beberapa pihak yang sebenarnya kurang menyukai dengan grup MNC ini, sehingga ya itu tadi gue bilang valuasinya cukup murah 0,2. Padahal sebenarnya kalau secara fundamental perusahaan ini bisa dikatakan bagus sekali. Meskipun pendapatannya turun ya, pendapatannya kan turun nih. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari pendapatan iklan ya, tadinya tuh pendapatan iklan di tahun 2019 bisa 8 triliun. Bahkan di tahun 2021 mencapai 9,1 triliun. Kan dia pendapatan terbesarnya dari iklan kan. Sekarang ada di angka 3,3 triliun sepanjang semester 1 2024. Ya, kalau dilihat dari total pendapatan yang saat ini sudah mendapatkan 4,3 triliun, sudah ada perbaikan dibanding tahun 2023. Meskipun sebenarnya masih rendah dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2021. Cuman, hal yang cukup menarik adalah tadinya dia punya liabilitas yang tinggi guys. Ya, bisa di angka 5,6 triliun. Dan kalau kita lihat, ya, di laporan keuangan beberapa tahun sebelumnya, itu di tahun 2019, tahun 2018, itu hutang banknya cukup besar. Hutang banknya itu ya ada di angka 3 triliun, kemudian di angka 2,8 triliun. Cuman, lambat laun hutangnya menipis, asetnya bertumbuh, diikuti dengan ekuitasnya yang bertumbuh. Jadi kalau misalkan aset ini kan terdiri dari ekuitas dan liabilitas. Kalau misalkan asetnya bertumbuh, namun yang bertumbuh signifikan adalah liabilitasnya, itu sebenarnya kurang menarik. Tapi kalau yang bertumbuh adalah ekuitasnya, menarik loh. Karena seiring bertumbuhnya ekuitas, book value-nya juga semakin meningkat. Sekarang udah di angka 1.300. Artinya dengan harga saham yang saat ini ada di angka 312, membuat PBV dari si MNCN ini ada di angka 0,22. Dan kalau misalkan perusahaan ini lagi-lagi ya, memperkuat struktur permodalan, nggak bagi dividen lagi, ekuitasnya meningkat lagi, book value-nya meningkat lagi, sahamnya nggak kemana-mana, PBV-nya makin murah. Kayak begitu guys. Jadi, yang tadi gue bilang, sebenarnya secara fundamental, MNCN ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cuman memang karena ada sentimen terhadap, ya ini nih, MNC ini, ya, sehingga dia sudah lama loh sideways. Nggak kemana-mana. Ditambah ada, sebelumnya sempat ada berita mengenai dia merger dengan BMTR. Ya, cuman gini guys, bagi orang ya, terutama gue ya guys ya, atau lu nih yang nonton video ini, bagi bagi lu yang sudah mengetahui bagaimana perilaku MNC sebagai sebuah grup, kan setiap grup itu punya perilakunya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Nah, MNC juga punya grupnya, Bakri punya, grupnya Baramulti punya, grupnya Astra punya. Jadi
Semua itu memiliki perilakunya masing-masing, dan lu sebagai orang yang memang sudah mengetahui perilaku dari grup MNC ini, ya mungkin akan berpikir dua kali untuk masuk di grup MNC. Dan yang sudah mengetahui juga pasti sudah hafal kondisi MNC di mana memang terkadang ada berita, ada drama sehingga sahamnya naik. Termasuk yang BMTR sama MNCN itu. Kenapa? Meskipun banyak yang membahas di media, ya, tidak ada di keterbukaan informasi. Ya, nggak ada di keterbukaan informasi, guys. Jadi memang benar-benar si perusahaan itu di keterbukaan informasi BMTR ya. Ada mungkin, cuman nggak dibahas secara spesifik gitu loh. Nggak ada kejelasan secara spesifik bagaimana proses mergernya, bagaimana kemudian nanti langkah selanjutnya apa, di periode kapan, nggak ada gitu, secara spesifik tidak dibahas. Dan itu sudah biasa untuk saham seperti atau grup MNC ini. Jadi ada banyak cerita dari MNC. Nah, tadi gue bilang fundamentalnya nggak ada masalah, valuasinya menarik, ditambah ya kalau kita lihat ya dari tahun 2024 sepanjang 1 Januari 2024 sampai 30 September 2024, perusahaan ini ya 30 September nih. 30 September 2024. Perusahaan ini dia secara data tarikan itu ada big distribusi. Nah, baru per tanggal 1 Oktober 2024 sampai terakhir di tanggal 7 Oktober tadi ada big akumulasi. Gitu, guys. Nah, sekarang apakah MNCN ini, kan pertanyaannya apakah MNCN ini bisa terbang? Bisa. Tergantung dari bagaimana yang ada di dalamnya mau bikin saham ini naik atau tidak. Cuman yang jelas secara data MNCN adalah salah satu perusahaan yang secara valuasi PER dan PBV itu sudah sangat murah. Salah satu yang termurah yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan fundamental yang nggak ada masalah. Tapi kita tahu ya perilaku dari MNC Group itu bagaimana. Ya, sekali lagi tadi gue katakan, setiap grup itu memiliki pola dan perilakunya masing-masing. Tapi kita tidak bisa menampik bahwa si MNC ini, terutama MNCN, memiliki valuasi yang termasuk paling murah di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau misalkan dia memang turun ke angka 288 nih guys, memang turun ke angka 288, berarti kan kerugiannya sudah bisa dihitung guys. Potensi kerugiannya ya di angka 10%. Tapi kalau ini saham tiba-tiba labanya naik dan tiba-tiba bisa naik juga sahamnya, wow, itu potensi rewardnya bisa lebih besar daripada risknya. Seperti itu guys. Ya, oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.